vaksinasi itu merupakan salah satu cara untuk mencegah terjadinya paparan virus COVID-19. Salah satu, ya. Kasus-kasus meninggal yang di DBD ini lebih banyak karena sudah masuk di fase kritikal. Oh, oke. Ya, sehingga sudah terjadi kebocoran di mana-mana. Kemudian pembuluh-pembuluh darah itu harusnya itu bulat, ya, ini sudah kempes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Maku, apa kabar? Senang sekali rasanya saya Vivin Citra bisa hadir menemani hari Sobat Maku tentunya. Dan kali ini saya tidak sendirian ya. Saya sudah kedatangan tamu untuk pagi hari ini. Di studio sudah hadir Dr. Husnul Mu'arif. Jadi beliau ini adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Malang. Langsung aja kita sapa. Assalamualaikum, Dok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat nggih, Dok? Alhamdulillah sehat walafiat. 1 tahun loh, Dok, kita ketemu ya. Terakhir ketemu tuh 1 tahun yang lalu. Dan hari ini kita ketemu lagi. Pandemi belum berakhir. COVID masih ada. Apalagi baru-baru ini varian Omicron gitu ya. Yang katanya banyak sekali meme yang beredar bahwasanya bulan gergesi nasional. Ada yang begitu loh, Dok, ini, Dok, sampean gitu ya. Ini sebenarnya tanggapan Dokter Husnul sendiri nih untuk COVID saat ini di Kota Malang udah mulai landai kah, Dok? Atau masih dikhawatirkan begitu, Dok? Ya, jadi kalau kita melihat grafik daripada pencapaian atau grafik di COVID-19 di Kota Malang, kalau kita pantau mulai 1 Maret kemarin sampai dengan tanggal 8 Maret ya. Jadi memang ada penurunan daripada penemuan kasus ya. Kasus setiap harinya itu sudah turun. Yang kalau di bulan Februari kemarin kita itu sampai 1 hari ada 600, ada 500 1 hari. Ya. Tapi di bulan Maret di awal sampai tanggal 8 kita sudah berada di bawah 200. Jadi penurunan yang cukup signifikan di dalam penemuan kasus harian. Nah itu tentu diikuti juga dengan kesembuhan yang cukup signifikan juga di Kota Malang. Sampai tanggal 8 Maret kemarin itu angka kesembuhan kita sudah mencapai 91%. Wow. Nah sedangkan di case fatality rate-nya atau angka kematian ini justru kita sudah mengalami penurunan yang cukup juga signifikan ya. Sampai kemarin angka kematian kita itu 4,26%. Nah, sedangkan di provinsi itu rata-rata 6,78%. Jadi kita berada di bawah rata-rata provinsi untuk angka kematian kasus COVID-19 ini. Dan semoga aja COVID segera berlalu begitu ya. Dok, kalau kita ngomongin masalah virus varian Omicron ini sendiri, banyak yang bilang tidak separah Delta begitu. Apakah ini memang benar seperti itu atau karena kita sudah mulai beradaptasi nih, Dok, dengan virus ini? Ya, makanya pandemi ini masih ada, masih belum bisa bergeser ke endemi ya. Jadi karena kasusnya masih ada, kemudian varian concern yang baru ini, istilahnya kan varian concern Omicron ini ya. Jadi memang perilakunya, karakteristiknya beda dengan varian-varian yang sebelumnya. Ya. Di mana pada varian concern ini, Omicron ini, virulensinya atau tingkat keparahannya itu jauh di bawah varian yang sebelumnya, tingkat keparahannya. Nah, di balik itu tingkat penularannya juga jauh lebih tinggi dibandingkan dengan varian sebelumnya. Nah, jadi inilah karakteristik daripada varian concern Omicron yang ada saat ini. Sehingga untuk tingkat penularannya itu jauh lebih tinggi, tapi tingkat keparahannya jauh lebih rendah dibandingkan dengan varian yang sebelumnya itu. Tapi untuk masalah gejala sama, Dok? Untuk gejala justru lebih banyak yang varian concern ini yang tanpa gejala. Jadi kalau kita lihat mulai
1 Januari sampai dengan 8 Maret kemarin, hampir 95% ya yang terpapar virus concern Omicron ini tanpa gejala. Nah, sehingga karena tanpa gejala lebih banyak masyarakat, warga ini menjadi lebih tenang, bisa mengendalikan situasi psikologinya untuk bisa menjalani karantina atau isolasi mandiri di rumah yang membuat lebih nyaman, lebih safety dan masih tetap bisa berkomunikasi dengan keluarga. Nah, ini yang salah satu membuat imunitas atau daya tahan tubuh warga Kota Malang ini tetap baik ya. Kalau kita bandingkan dengan yang varian sebelumnya, mereka cukup panik, kemudian untuk mencari beberapa fasilitas pelayanan kesehatan yang cukup sulit. Nah, itu juga mengganggu stabilitas daripada psikologinya. Nah, itu akan menurunkan daya tahan tubuhnya, dan saat itulah perkembangan virus itu akan menjadi lebih banyak, akan menjadi lebih kuat sehingga virulensinya nah itu akan menjadi lebih berat. Oke, jadi bisa dikatakan memang psikologis itu mempengaruhi kita juga gitu ya, dan virus itu ya, Dok? Iya. Oke, dan mungkin untuk yang Omicron, karena tadi dokter bilang banyak yang OTG, akhirnya penyebarannya lebih tinggi itu, nggih, Dok? Penyebarannya sebenarnya masyarakat ini juga sudah sadar ya. Begitu dia menjalani isolasi mandiri di rumah, mereka sudah terpantau. Terpantau mana? Satu adalah teman-teman yang ada di wilayah, dalam hal ini puskesmas. Nah, pemantauannya dari segi apa? Satu, dari klinisnya. Kemudian pemantauan apa lagi? Dari segi kontak eratnya. Jadi temuanya sudah dipantau, sehingga mereka yang menjalani isolasi mandiri di rumah itu teman-teman puskesmas sudah menjaga agar sedikit mungkin, seminimal mungkin terjadi kontak, sehingga seminimal mungkin terjadi penularan. Cuma memang karena karakteristik yang kita sampaikan tadi, bahwa virulensinya rendah tapi tingkat penularannya tinggi. Nah, tingkat penularan tinggi ini nanti bisa dicegah, diminimalisir dengan apa? Masyarakat sadar dengan protokol kesehatan. Oke, dan salah satunya juga vaksin ya, Dok ya? Ya. Nah, kalau untuk vaksin sendiri capaiannya sekarang di Kota Malang seperti apa, Dok? Apakah sudah 100% semuanya atau bagaimana? Ya, kalau vaksin alhamdulillah Kota Malang termasuk sekitar 6 atau di urutan ke-7 capaian vaksinasi Jawa Timur terbaik ya. Sampai 8 Maret kemarin capaian kita di dosis 1 umum total itu 114,58%. Dosis keduanya itu ada di 105,60 berapa persen, saya lupa komanya. Itu dosis 1, dosis 2 untuk yang total. Nah, untuk lansia kita masih berada di 69% dosis 1, dosis 2-nya ada di 64%. Ini juga sudah melewati kriteria terendah yang ditetapkan sama Kementerian Kesehatan. Nah, untuk anak-anak 6 sampai 11 tahun, nah kita sudah mencapai 93% lebih untuk dosis 1, sedangkan dosis 2-nya 87%. Cukup baik capaian daripada vaksinasi Kota Malang ini. Oke. Nah, kalau kita kembali ke vaksin lagi nih, Dok. Ya. Andai kata sudah melakukan vaksin pertama, kedua, dan juga booster gitu ya, apakah bisa jadi jaminan bahwa kita ini tidak terpapar virus COVID gitu, Dok? Karena kan tadi sempat bilang bahwa kadang kita nggak ngerti gitu ya, Dok ya, yang OTG tanpa gejala gitu. Mungkin kalau ada gejalanya kita bisa swab, bisa PCR, akhirnya mengetahui bahwa kita terpapar atau tidak. Betul. Sedangkan yang OTG ini kan tidak bisa terdeteksi begitu nggih, Dok ya. Jadi apakah ini juga bisa jadi jaminan gitu bahwasanya kalau kita melakukan vaksinasi kita rendah lah paling enggak untuk terpapar virusnya, atau bagaimana, Dok? Iya, jadi vaksinasi itu merupakan salah satu cara untuk mencegah terjadinya paparan virus COVID-19. Salah satu ya.
Yang lainnya juga banyak cara untuk mencegah supaya kita tidak terpapar. Ya, satu tadi itu dengan menerapkan protokol kesehatan, ya sampai pada 6M-nya. Nah, kalau dua ini, jadi protokol kesehatan kemudian vaksinasi, ini merupakan cara efektif ya di dalam pencegahan virus COVID-19. Nah, apakah kalau sudah divaksin, vaksin 1, 2, bahkan di booster, apakah jaminan tidak terpapar? Ya tidak. Ya. Tidak ada jaminan setelah divaksin lengkap itu kita tidak terpapar. Kalau, nah itu ada komanya. Kalau apa? Satu, kita lalai untuk protokol kesehatan, ya. Artinya longgarlah protokol kita. Kita masih kepada titik-titik potensi penularan. Ya, artinya kita masih berkerumun. Kemudian kita juga masih tidak bisa menjaga jarak dan lain sebagainya. Nah, itu menjadi potensi untuk bisa kita terpapar lagi. Nah, ada komanya lagi. Namun, kalau kita sudah vaksinasi, apalagi sampai vaksin booster, kita terpapar, maka derajat keparahannya itu jauh lebih rendah dibandingkan mereka yang tidak lengkap atau bahkan tidak vaksin. Oke. Nah, lantas gimana dok kalau kasusnya adalah ketika seseorang itu sudah pernah terpapar virus COVID misalnya begitu, terus akhirnya dia terpapar kembali. Padahal kan ketika sudah menjalankan vaksinasi otomatis Dr. Husnul mengatakan bahwasanya tingkat keparahannya lebih rendah begitu nggih. Nah, terus bagaimana gitu ketika akhirnya terpapar kembali virus COVID-19 ini dok? Iya. Jadi vaksin itu ada yang alamiah, ada juga yang non alamiah. Oke. Ya. Nah, vaksin yang alamiah ini yang mereka yang alumni. Nah, itu vaksin alamiah. Nggak hanya sekolah ya dok, yang alumni ya dok, virus jadi, juga iya. Yang sudah terpapar di dalam tubuhnya itu sudah ada antibodi alamiah, ya. Berupa apa? Berupa reseptor-reseptor di dalam tubuhnya itu virus COVID-19. Reseptornya ada. Ya. Nah, sehingga karena sudah ada antibodi alamiah itu, kemudian ditambah lagi dengan vaksin non-alamiah yang kita lakukan sekarang ini, vaksin 1, vaksin 2, maupun booster. Artinya sudah ada kekuatan di dalam tubuh ini, gabungan lah antara vaksin alamiah dan non alamiah. Nah, kemudian kenapa bisa terpapar lagi? Ya tadi itu. Ya, satu, kita longgar, lalai di dalam protokol kesehatan. Nah, terpaparnya lagi itu karena kita sudah punya dua macam vaksin yang ada di dalam tubuh kita. Nah, itu berarti keparahannya jauh lebih rendah. Asal, nah koma lagi. Ya. Kita enak kalau asal, ya. Masih asal ada apa? Lanjutan. Tidak ada komorbid. Iya, penyertanya iya, ya. Yang terbanyak teman-teman atau warga masyarakat Kota Malang ini yang terpapar atau bahkan kasus-kasus meninggal itu kan komorbid. Ya, satu adalah hipertensi yang tidak terkontrol. Ya, yang kedua diabetes juga yang tidak terkontrol. Yang ketiga penyakit jantung dan pembuluh darah. 3 komorbid inilah yang rata-rata menyertai pasien-pasien yang dirawat di rumah sakit sekarang ini. Memang dengan penyertaan berarti ya dok, kebanyakan ya dok ya. Iya. Oke, dan kalau misalnya dok, ketika sudah melakukan vaksin, ternyata tubuh kita alergi gitu ya dok ya, misalnya dok. Apakah juga diperbolehkan untuk vaksin kembali begitu dok? Ya, jadi pada saat tahapan vaksinasi itu kan di tahap kedua ada screening. Ya, nah, screening itu dilakukan untuk menentukan apakah seseorang ini layak atau boleh divaksin. Ya, salah satunya memang ada riwayat, ya, riwayat penyakit sesak, riwayat dan lain-lain. Salah satunya alergi. Nah, alergi yang bagaimana? Tentu alergi yang berat. Ya. Alergi berat ini adalah mungkin dalam riwayat ada minum obat terus alergi beratnya sampai tidak sadar, bengkak mata dan lain sebagainya. Ini riwayat yang nanti akan dicatat oleh tim screening itu untuk menyimpulkan, oh ini belum bisa untuk dilakukan
vaksinasi. Jadi nanti penentuannya adalah di tim screening yang dilakukan oleh dokter. Itu. Oke. Nah dok, kalau dulu itu kan saya tahu gitu ya bahwasanya vaksin jangka vaksin pertama, kedua ini kan jaraknya antara 6 bulan seperti itu ya, boleh atau yang sudah terpapar kemudian mau melakukan vaksin harus di jarak 6 bulan. Kalau sekarang kan lebih dipersempit lagi 3 bulan ya dok? Ya, sesuai dengan surat edaran Kementerian Kesehatan ya. Jadi untuk vaksin ketiga atau booster tidak lagi 6 bulan tetapi menjadi 3 bulan. Ini dalam rangka untuk satu percepatan capaian daripada vaksinasi. Karena di beberapa daerah memang kalau menunggu 6 bulan ini masih lama periodenya untuk bisa mendapatkan booster. Sehingga kemarin berdasarkan rapat dengan Rakor Nasional ya dengan Menko Marves itu kemudian dengan rekomendasi ahli-ahli di dalam epidemiologi maupun di dalam vaksin itu sudah direkomendasikan 3 bulan bisa dilakukan vaksin lanjutan. Ya. Oke, baik. Nah dok, kalau untuk varian Omikron sendiri, karena kita tahu bahwasannya ini kan tingkat keparahannya lebih rendah gitu ya dibandingkan dengan varian Delta seperti itu. Lantas bagaimana ketika seseorang yang OTG tidak merasa dirinya terpapar padahal terpapar, kemudian melakukan vaksinasi? Apakah ini diperbolehkan seperti itu atau ada efek samping nantinya gitu dok? Iya, jadi seseorang itu bisa menentukan saya terpapar atau tidak, itu tidak bisa ditentukan kecuali setelah diperiksa. Oke. Ya, diperiksa apanya? Ya tadi itu dengan swab ya, baik dengan swab antigen maupun dengan swab PCR. Disitulah bisa ditentukan bahwa ini terpapar atau tidak. Kalau gejala itu belum bisa ditentukan. Misalnya saya batuk, pilek, ini terpapar, enggak bisa. Nah, belum tentu kan ya dok. Karena sekarang ini dok musimnya batuk sedikit, Omikron, ini sedikit Omikron gitu dok. Iya, sehingga kan di pentingnya screening seperti itu. Jadi kondisi saat ini seperti apa? Nah kalau dalam tim screening dokter itu menentukan, ini belum waktunya atau hari ini saat ini tidak diimunisasi dulu, tidak divaksin dulu, ditunda dulu. Nah itu ketentuan-ketentuan itu yang menentukan tim screening yang ada pada saat tahapan vaksinasi itu. Baik. Sehingga kan masyarakat kadang-kadang protes, mek pilek kayak kok gak divaksin. Nah itu. Kadang kan gitu ya dok itu ya. Yang disampaikan oleh tim screening pada saat dia memutuskan untuk menunda vaksinnya. Tapi terlepas dari terpapar atau tidak gitu dok ya. Kembali lagi ketika tadi dibilang flu gitu kan. Kadang anak-anak aja pun cuma flu aja atau batuk sedikit udahlah divaksin misalnya seperti itu. Sebenarnya apakah ada pengaruhnya gitu ya ketika seseorang dalam keadaan flu meskipun dia tidak terpapar kemudian melakukan vaksinasi? Ya, jadi vaksinasi itu prinsipnya diberikan kepada yang sehat. Ya. Kalau tidak sehat gimana? Nah, kalau tidak sehat sebaiknya ditunda. Kenapa? Karena vaksin itu akan memberikan efek. Ya, efeknya apa? Bermacam-macam. Ada yang ringan, sedang, sampai berat. Nah, jangan sampai nanti begitu setelah divaksin, loh, waktu kok tambah nemen? Karena vaksin. Nah, atau demam gitu ya? Kok panasnya tambah tinggi? Nah, itu. Sehingga kami berpesan kepada tim screening itu memang diberikan kepada yang sehat. Dan ini disampaikan kenapa hari ini tidak divaksin karena ini. Nanti ditunda beberapa hari datang lagi. Gitu. Daripada nanti efeknya makin parah ya dok ya. Nanti yang disalahkan vaksinnya begitu. Lantas bagaimana dok kalau untuk yang anak-anak ya? Ini juga jadi pertanyaan saya waktu itu. Karena untuk anak-anak kan kemarin sempat ada yang namanya vaksin yang menyeluruh itu ya dok ya. Bias ya? Apa ya? Yang vaksin untuk sebelum vaksin COVID ini kan dilakukan vaksin untuk anak-anak seperti itu. Bias, benar. Dan apakah diperbolehkan ya dok ketika seseorang itu atau anak kita vaksin kemudian disamakan atau berbarengan dengan vaksin COVID seperti itu? Ya, jadi memang sesuai dengan rekomendasi daripada Kementerian Kesehatan
dan ahli-ahli di dalam imunisasi, untuk pelaksanaan bias itu tidak boleh bersamaan dengan vaksin COVID-19. Okay. Kenapa? Nah, karena nanti kita tidak tahu ya, yang memberikan efek itu yang mana, yang biasnya atau yang COVID-19. Nah, sehingga kemarin berlaku nasional itu ya, yang sudah ada jadwal bias dulu. Nah, setelah bias kita nunggu berapa? 28 hari. Baru nanti divaksin lagi dengan vaksin COVID. Nah, ini juga yang kita lakukan di seluruh sekolah yang ada di Kota Malang. SD yang 6 sampai 11 tahun itu. Iya, jadi memang tidak boleh berbarengan apapun itu ya, meskipun campak atau apa. Oh, campak malah apalagi 9 bulan masih ya, Dok ya. Oke. Nah, Dokter, hari ini kita tidak hanya ngobrol mengenai pencapaian vaksinasi aja, tapi juga DBD. Kita tahu Kota Malang kemarin juga sempat beberapa kasus DBD mulai ada atau naik ya. Ini bisa jadi karena atau cuacanya Kota Malang yang lagi hujan-hujan, jadi nyamuk lagi banyak atau gimana nih menurut Dokter Husnul nih? Ya, jadi DBD ini sebenarnya grafiknya itu bisa kita prediksi ya, kapan titik puncaknya ya. Nah, karena berbarengan dengan masa pandemi ini ya, jadi kegiatan masyarakat itu kan lebih banyak di dalam rumah. Kegiatan yang di luar rumah yang biasanya dilakukan dengan bareng-bareng kerja bakti ya, itu berkurang. Nah, salah satunya kenapa? Ada tampungan-tampungan air hujan, ada tampungan-tampungan air-air yang lain yang belum sempat untuk dibersihkan, baik di dalam rumah apalagi di luar rumah. Nah, penampungan-tampungan air inilah yang akan menjadi perindukan daripada nyamuk Aedes aegypti ini ya. Nah, seperti itu sebenarnya ya. Sebenarnya kalau prediksinya tanpa adanya pandemi ini sedikit memang ya. Nah, kalau kita kemarin di bulan Januari, Februari ini kan sudah lebih dari sekitar 100-an ya untuk demam berdarahnya. Jadi karena ya satu aktivitas juga di sekolah kan juga banyak yang daring ya. Jadi hal-hal inilah yang Kota Malang ini masih ada kasus demam berdarahnya, dan kemarin tercatat memang lebih dari 100 antara Januari sampai Februari itu. Tapi untuk gejalanya ini apakah hampir-hampir mirip dengan COVID gitu? Karena beberapa waktu yang lalu tuh sempat gitu ya, ada saudara kemudian awas ini COVID kayak gini. Tapi ketika akhirnya dibawa ke rumah sakit ternyata jatuhnya adalah DBD seperti itu. Apakah memang gejalanya hampir sama begitu? Ya, kalau gejala di DBD lebih banyak pada demam ya. Jadi kalau kita lihat daripada fase-fase demam berdarahnya itu kan yang pertama demam ya. Demam antara 2 sampai 7 hari. Nah, di antara itu timbul gejala lain. Sakit tenggorokan, pusing, muntah, badan sakit semua ya. Itu gejala yang ada di demam berdarah. Nah, karena masa ini masih masa pandemi ya. Jadi terkadang memang begitu dibawa ke rumah sakit, nah prosedur di rumah sakit tetap SOP-nya harus tes dulu. Ya. Nah, begitu dites, di swab, loh kok positif ya. Nah, akhirnya dirawatlah demam berdarah dengan COVID-19 ya. Itu ya. Jadi memang kalau gejalanya lebih dominan ke demam kalau yang ada di demam berdarah, karena demamnya sampai mencapai 40 derajat. Itu yang demam berdarah itu. Oke. Tapi sebenarnya untuk siklus demam berdarah, karena setahu yang saya dengar gitu Dok ya, kadang panas kemudian turun landai, kemudian panas lagi. Apakah memang seperti itu gitu Dok?
Ya, jadi ada 3 fase di dalam di dalam siklus demam berdarah. Jadi fase yang pertama itu tadi febrile fase ya. Jadi fase demam sampai 40 derajat itu antara 2 sampai 7 hari. Okay. Nah, di antara itu tadi itu ditambah dengan gejala-gejala yang lain ya. Nah, fase kedua ini kadang-kadang yang menjadi kelalaian daripada masyarakat orang tua ya, karena fase ini fase kritikal ya, di mana pada fase kritikal ini terjadi penurunan suhu badan. Nah, penurunan suhu badan inilah yang dianggap oleh beberapa masyarakat, warga, orang tua, oh wis waras wisan anake ya. Nah, padahal justru penurunan suhu badan di hari ke-3 sampai hari ke-7 waktu demam itu, itulah masa kritisnya. Oh, iya. Ya, sehingga pada saat masa kritis inilah tetap harus dijaga. Apanya dijaga? Satu, bagaimana dengan asupan cairannya? Harus cukup ya. Karena demam berdarah pada saat kritikal ini akan terjadi kebocoran-kebocoran di dalam pembuluh darah ya, sehingga kalau ini terlewati ya, maka akan terjadi satu manifestasi perdarahan. Baik perdarahan yang tampak maupun yang tidak tampak ya. Kalau yang tampak ya kayak mimisen, muntah darah dan lain sebagainya. Yang tidak tampak apa? Perdarahan di dalam organ. Oh, bisa sampai seperti itu ya, Dok? Ya. Nah, yang paling kecil perdarahan yang tampak itu perdarahan kapiler, yaitu adanya bintik-bintik. Oh iya, benar-benar. Nah, itu perdarahan kapiler yang masih minimal. Nah, itu masa kritikalnya di situ. Ya. Nah, setelah lewat masa kritis, itulah yang namanya recovery fase. Jadi fase penyembuhan. Jadi ada 3 siklus itu tadi, siklus, Dok. Ya, Oke. Dan apakah untuk DBD ini juga penyumbang angka kematian juga nggak sih, Dok? Kalau kita tahu TB itu kan memang penyumbang angka kematian ya. Terus kalau untuk DBD ini apakah juga butuh penanganan khusus juga atau seperti apa? Ya, jadi sama. Justru di fase kritikal inilah yang harus mendapatkan perhatian khusus dan penata laksanaan khusus ya. Kasus-kasus meninggal yang di DBD ini lebih banyak karena sudah masuk di fase kritikal. Oke. Ya, sehingga sudah terjadi kebocoran di mana-mana. Kemudian pembuluh-pembuluh darah itu harusnya itu bulat ya, ini sudah kempes ya. Sehingga ini terkadang akan mengganggu di dalam pemberian terapi cairan di dalam perawatan di rumah sakit. Nah, sehingga di masa kritis inilah sebenarnya yang harus mendapatkan perhatian. Sehingga kenapa? Nah, di awal-awal inilah nanti di fase demamnya itu, kalau memang masyarakat karena akses kesehatan sudah mudah sekarang ya. Jadi lebih baik sudah bawa aja ke fasilitas pelayanan kesehatan ya. Kita punya 26 rumah sakit, 16 puskesmas dan 87 klinik ya. Sehingga nanti di situ sudah bisa ditentukan ini tingkat berapa. Oh, nih masih fase demam, oke, diberikan obat rawat jalan. Oh, ini sudah tidak bisa ini harus sudah ke rumah sakit. Nah, segera dilakukan tindakan. Nah, segeranya inilah yang akan meminimalisir angka kematian pada demam berdarah. Iya. Dan mungkin bisa dikatakan untuk yang siklus kedua itu kurangnya pemahaman kadang ya, Dok. Kadang kan kalau misalnya demamnya sudah turun kan, ini sudah sembuh, udah mau sembuh seperti itu. Padahal ini pada tingkat kritikalnya di situ, Dok. Dan atau ada nggak sih, Dok, ketika seseorang yang sudah
apa ya istilahnya sakit DBD gitu. Apakah ada makanan-makanan yang tidak diperkenankan atau yang boleh tuh apa sih kayak gitu? Apakah ada juga kayak gitu? Ada ya. Oh. Bukan bebas berarti ya dok? Bukan ya. Itu. Justru inilah yang menjadi yang harus diketahui oleh masyarakat ya. Ada beberapa jenis bahan makanan yang memang menjadi kontraindikasi, artinya larangan lah pada saat seseorang menderita atau terserang demam berdarah dengue itu ya. Satu adalah asupan manis ya. Oke. Ya manis ini misalnya dari soft drink ya, kemudian dan lain sebagainya lah ya, yang asupannya manis. Karena apa? Ini akan mengganggu fungsi daripada trombositnya, akan menurunkan fungsi daripada trombosit. Sedangkan pada demam berdarah itu trombositnya sudah turun. Nah diberikan asupan seperti itu, fungsinya tambah turun nih trombosit. Kita tahu fungsi trombosit adalah untuk pembekuan darah. Begitu fungsinya turun, trombositnya jumlahnya turun, fungsinya turun, fungsi pembekuan darahnya juga turun. Nah itu tadi yang terjadi kebocoran di kapiler pembuluh darah di kita. Itu asupan yang manis. Yang kedua tentu minuman yang mengandung alkohol. Ya, itu jelas sudah ya. Nah, kalaupun nggak sakit juga ini ya dok ya, nggak DP juga. Terus yang ketiga itu yang makanan berlemak. Ya. Karena ini akan meningkatkan kandungan atau nilai kolesterol yang ada di dalam darah. Dan itu sangat mengganggu sekali juga untuk fungsi daripada trombosit. 3 makanan inilah yang harus dihindari ya. Lebih banyak kena apa? Disarankan memang untuk kayak jus buah, jambu ya dok. Nah, itu lebih disarankan seperti itu. Oke. Padahal kalau biasanya panas itu ibu-ibu suka banget bikinin teh hangat dok, manis gitu ya. Padahal ini malah yang dilarang ternyata ya. Oke. Nah lantas dok, apa nih yang harus dilakukan gitu ya untuk mencegah selain ya COVID-19 sendiri gitu ya. Terus untuk DBD ini loh dok, ini kan juga musim hujan nih masih aja gitu ya. Ini lantas apa yang harus dilakukan masyarakat untuk mencegah terserang penyakit DBD? Ya, sebenarnya kalau pencegahan itu sudah kita laksanakan dari dulu ya. Dan strateginya juga sama ya. Kita sudah tahu 3M itu apa ya. 3M sekarang malah ada 3M plus lagi ya. Ya. Nggak cukup 3M, harus plus. Koma tadi itu dong. Iya itu. Plusnya apa? Oke, kalau ada dari pemerintah sudah memberikan nih abate, ya itu sudah kita salurkan tuh abate, tapi masyarakat masih enggan untuk menggunakan. Ya. Padahal kita sudah tidak kurang-kurang untuk memberikan edukasi fungsi daripada abate itu ya. Ini digunakan di tempat penampungan air antara lain ini. Tapi masih jarang juga ya. Yang kedua tentu menggunakan obat anti nyamuk lah supaya nanti mengurangi resiko digigit sama nyamuk ya. Nah, mengurangi nyamuk ini yang kedua. Yang ketiga, kalau bisa tidur itu ada kelambunya. Iya. Tapi kan agak sulit. Iya, zaman sekarang ya dok. Kalau zaman dulu masih kita temui gitu ya. Dulu, rumah-rumah nenek moyang gitu kan masih ada kelambu. Saya kecil itu saya masih ingat itu ya. Ada dipan, kemudian ada ini ya. Masih ada tiang-tiang gitu kan dok. Iya benar. Kelambu itu zaman dulu. Iya. Kalau sekarang kayaknya kok sulit kita menemukan kelambu, padahal itu untuk mencegah nyamuk ya. Padahal di program penanggulangan malaria itu dulu itu diberikan kelambu itu masyarakat ya di daerah yang endemis ya. Kalau kota enggak, kabupaten. Oh gitu. Kabupaten Malang di Malang Selatan itu dikasih tuh kelambu ya tiap rumah itu untuk mencegah supaya nyamuk malaria ini enggak menggigit. Nah itu ya. Itu 3M plusnya ya. Namun memang karena keterbatasan daripada masyarakat dan juga adanya pandemi ini, itu tadi
bersih-bersihnya itu yang masih harus kita kuatkan ya, di lingkungan dan juga di dalam rumah. Dan terutama ini memang ya, karena ada banyak ya masyarakat kita yang hobi pelihara burung. Padahal tempat minum air burung, tempat minumnya burung itu salah satu tempat perindukan daripada. Karena genangan juga kan ya dok ya. Terus zaman tinggi-tingginya COVID, semua beralih profesi ke apa? Tanaman. Iya, saya juga iya dok. Ya? bener. Tanaman tuh macam-macam ya, termasuk juga di rumah ya. Nah daunnya itu kan juga macam-macam. Iya. Ada yang lurus, ada yang bengkok gini, ada yang bengkok gini. Nah yang gini nih tampungan. Oh iya. Pada saat kita nyiram ya, berhentilah di situ 1-2 hari. Nah itu menjadi tempat juga untuk perindukan nyamuk. Iya. Yang lagi, banyak belum kita sadari. Benar ya. Apalagi musim hujan seperti ini, tanpa kita sadari di sekitar rumah tuh genangan juga makin banyak dok. Gitu. Oke deh kalau gitu. Mungkin yang terakhir ada yang ingin disampaikan untuk Sobat Maku di rumah, silahkan dokter. Ya, kepada masyarakat atau warga Kota Malang, yang pertama, pandemi COVID-19 belum berakhir. Mari kita ciptakan Kota Malang ini supaya satu, kondisivitas di Malang terjaga. Dengan apa? Untuk COVID-19. Satu, protokol kesehatan jangan sampai longgar. Yang kedua, masyarakat yang belum vaksin atau yang belum lengkap vaksinnya atau yang belum booster, silahkan menghubungi fasilitas pelayanan kesehatan yang ada di Kota Malang. Insya Allah sudah disiapkan vaksinasi, vaksinnya juga sudah disiapkan, masyarakat bisa ke puskesmas, ke klinik, ataupun ke rumah sakit. Yang kedua, demam berdarah. Memang musim hujan merupakan salah satu faktor bisa pencetus daripada demam berdarah. Namun, mari kita bersama-sama untuk melaksanakan strategi 3M+-nya itu. Di dalam rumah dan juga di lingkungan kita sekitar. Semoga warga Kota Malang khususnya dan warga Malang Raya umumnya diberikan kesehatan, kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Oke, sekali lagi terima kasih banyak Dr. Husnul ya. Semoga pandemi segera berakhir. Kita ketemu lagi, sudah tidak bahas COVID lagi dok ya. Kayaknya tahun kemarin COVID, sekarang COVID lagi. Semoga segera berakhir begitu ya. Dan yang pastinya demikianlah Sobat Mako, obrolan Vivin Citra bersama dengan Dr. Husnul Muarif mengenai capaian vaksinasi dan juga penanganan DBD. Semoga bermanfaat dan kita ketemu lagi di lain kesempatan dengan narasumber dan juga tema yang berbeda. Saya Vivin Citra pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.